Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Arianto, pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia atau biasa disebut P3HEWI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Kewajiban bersertifikasi halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tahun 2014. Pada pasal 4 berbunyi, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Yang artinya, semua produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia, baik barang, jasa, ataupun makanan, minuman, semua wajib bersertifikat halal. Kemudian, PP nomor 42 tahun 2024, pasal 98 mengatur tentang kewajiban bersertifikasi halal bagi UMKM. Bunyinya, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Yang sering menjadi pertanyaan kita, ngapain sih kita repot-repot urus sertifikasi halal? Kan produk kita halal, bahan-bahannya halal, kita proses sendiri, kita juga muslim. Tanpa kita sadari, kita tuh akan lebih repot jika kita belum mengurus sertifikat halal. Mengapa? Ada pembeli, customer datang ke tempat kita, mau beli, dia tanya, produknya halal tidak? Kita harus menjelaskan, oh iya, produk ini halal, bahannya halal, A, B, C, D, E. Saya buat sendiri nih produknya, diambil dari tempat ini. Baru satu orang, datang lagi satu orang lagi, kita jelasin lagi, datang lagi 2 orang, 3 orang, kita jelasin lagi, repot. Kita akan repot. Kalau cuma 1-2 orang pelanggan kita sih tidak masalah. Bagaimana jika 10, 20, 100, atau mungkin ribuan? Makanya dengan pemberian ID halal, label halal, bersertifikasi halal, itu pelanggan customer sudah tahu kalau produk kita itu halal karena sudah terverifikasi oleh lembaga yang bertanggung jawab tentang kehalalan produk tersebut, yaitu BPJPH. Kemudian peluang dan potensi pasar. Mayoritas penduduk Indonesia itu adalah muslim. Sekitar 87% atau 229 juta jiwa adalah muslim. Orang-orang muslim menurut agama Islam wajib menggunakan makan dan minum menggunakan yang halal. Bayangkan, jika produk kita tidak halal atau non halal, maka orang-orang muslim yang 87% itu tidak akan menggunakan produk kita. Apa kita mau? Jadi peluangnya sangat tinggi sekali untuk calon pelanggan usaha kita. Kemudian, apa sih manfaatnya ED, sertifikasi halal? Sertifikasi halal itu seperti KTP atau SIM. Itu adalah sebuah identitas. Identitas tentang produk kita. Orang kita punya KTP nih, nama kita Ahmad. Orang nggak akan bertanya, Ahmad, kamu mengaku namanya Ahmad. Buktinya apa? KTP. Oh, saya nih ijazah, saya lulusan S1 nih. Buktinya apa? Saya punya ijazah. Begitu juga. Ini produk kamu halal, produk saya halal. Buktinya apa? Dia halal. Inilah identitas kita. Identitas. Sama. Itu juga identitas lain seperti akte lahir, sertifikat tanah, BPKB, SIM, akte nikah. Itu ada identitas-identitas kita yang sudah diverifikasi oleh lembaga yang menangani. Berikut ini adalah contoh bentuk identitas kita. Orang lihat, oh udah tahu nih, ini produknya halal nih, sudah tersertifikasi, sudah jelas nih, ada sertifikat halalnya.
Nih, contohnya nih bentuk sertifikat halalnya ya. Nah, kemudian, oh nih saya minat nih, saya pengen ngurus nih. Gimana cara ngurusnya? Untuk mengurus, ada beberapa persyaratan yang perlu kita penuhi. Dan syarat itu sangat mudah sekali. KTP, kita punya nih, jumlah produk maksimal 10 varian nih, yang untuk program sehati. Ada, kita buatin merek produk, ada foto produk, tempat usaha, NIB atau KBLI, dan omset di bawah 15 miliar. Itu bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis. Kemudian, berapa sih biayanya untuk mengurus sertifikat halal? Kan pasti ada biaya nih karena ngurus ini. Untuk program sertifikasi halal, ini dibiayai oleh pemerintah alias gratis. Lalu, kalau kita mengurus sendiri, tanpa biaya pemerintah, biayanya adalah 230.000. Terus apa saja sih produk-produk yang bisa dilakukan sertifikasi halal gratis? Ada banyak nih, ada 13 jenis produk makanan yang dapat dilakukan sertifikasi halal gratis. Yaitu seperti olahan buah dan sayur, kategori permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan dan kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Berikut ini adalah contoh-contoh produk makanan yang dapat dilakukan sertifikasi halal gratis. Ini semua gratis semua nih. Ini banyak. Telur asin, wah roti martabak. Kemudian untuk kategori minuman terdapat 6 jenis produk kategori minuman yang dapat dilakukan sertifikasi halal gratis, yaitu aneka minuman ringan non soda, kopi, teh dan sari kacang, susu campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Ini adalah contoh produk minuman yang dapat dilakukan sertifikasi halal. Apakah produk Anda termasuk salah satunya? Kemudian, ada perlakuan khusus untuk warung. Terdapat 13 jenis warung makan yang bisa dilakukan sertifikasi halal secara gratis, yaitu warung makan khas Sunda, warung soto ayam sapi, warung mie, bakso dan ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate dan ayam kambing, warung makan nasi mie dan goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning dan uduk, angkringan atau gerobak, warung makan Indomie, warmindo, warung makan Tegal dan warteg, warung nasi padang. Ini adalah produk-produk warung makan yang bisa dilakukan sertifikasi halal. Berapa lama sih proses sertifikasi halal itu sampai terbit? Dalam kondisi normal, sertifikasi halal akan terbit antara 7 sampai 14 hari kerja setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Kemudian apa sih resiko bila produk tidak memiliki sertifikasi halal? Jika produk tidak memiliki sertifikasi halal, kemudian nih ada kompetitor, dia memviralkan nih produk kita bahwa usaha itu tidak bersertifikat halal. Maka akibat yang terjadi pada usaha kita adalah pelanggan akan meninggalkan produk kita. Kita akan mengalami kerugian. Karena itu, kami dari PT siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Ayo, segera daftarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.